Halo selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Yulfiri Nisa kembali menjumpai Anda dalam Speak After Lunch. Dan pemirsa, terkait dengan harga garam yang tampaknya sudah menjadi salah satu kebutuhan pokok masyarakat Indonesia, hampir setiap hidangan dapat dipastikan menggunakan garam. Tingginya tingkat konsumsi garam di Indonesia membuat sejumlah permasalahan. Beberapa di antaranya seperti kelangkaan dan tingginya harga garam di beberapa wilayah di Indonesia saat ini. Apakah penyebab kelangkaan tersebut dan bagaimana cara pemerintah menyiasatinya? Pemirsa, kita akan membahasnya di Speak After Lunch berikut ini. Dan pemirsa, sebelum kita mengulas terkait dengan permasalahan harga garam dan juga ketersediaan garam pada saat ini, terlebih dulu saya akan menyampaikan informasi apa saja yang sudah dirangkum oleh tim redaksi kami. Di antaranya Irjen Pol M. Iriawan hari ini dilantik menjadi asisten operasi Kapolri. Sementara posisi Polda Metro Jaya akan digantikan oleh Irjen Pol Idham Aziz. Selain dua informasi tadi, kami juga akan menghadirkan informasi lainnya dalam kilas yang berikut ini. Irjen Pol M. Iriawan hari ini dilantik menjadi asisten operasi Kapolri. Pelantikan dilakukan karena ada sejumlah tugas besar yang harus dikawal oleh Irjen Pol Iriawan, seperti Asian Games, World IMF, dan juga Pilkada Jawa Barat serta Jawa Timur. Posisi Kapolda Metro Jaya yang dulunya ditempati oleh Irjen Pol Iriawan untuk sementara akan digantikan oleh Irjen Pol Idham Aziz. 3 orang warga negara asal Prancis ditangkap polisi karena melakukan aksi penjamretan di wilayah Popi 1 Kuta Bali. Aksi penjamretan yang terekam CCTV ini sontak menjadi viral di media sosial. Polisi berhasil menangkap tersangka dan mengamankan sejumlah dompet, uang tunai, dan sepeda motor yang digunakan pelaku dalam beraksi. Para pelaku terancam dijerat pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman hingga 7 tahun penjara. Sebuah truk pengangkut semen menabrak 8 rumah di Desa Kebun Tunggul, Mojokerto. Truk diduga mengalami remblong hingga tidak bisa menguasai laju di jalan menurun. Akibat kecelakaan ini, sopir truk semen meninggal dunia. Vokalis band rock Linkin Park, Chester Bennington, ditemukan meninggal di kediamannya di Los Angeles akibat bunuh diri. Belum diketahui alasan Chester bunuh diri, namun dirinya memiliki ketergantungan obat-obatan terlarang dan alkohol, serta pernah mengalami trauma karena pelecehan oleh pria dewasa semasa kecilnya. Chester meninggal dunia di usia 41 tahun dan meninggalkan 6 orang anak dari 2 wanita yang dinikahinya. Tim Liputan MNC Media memberitakan. Ya, lagi-lagi kita kehilangan musisi berbakat dunia dan kita semua mengucapkan bela sungkawa untuk berpulangnya Chester Bennington. Dan kita akan bahas terkait dengan informasi kelangkaan garam di sejumlah pasar dan tingginya tingkat pengecer di sejumlah daerah untuk harganya. Berdampak terhadap harga jual garam lokal di pasaran yang kian melambung. Dan harga garam lokal naik hingga 300% dibandingkan harga normal. Faktor cuaca dan sulitnya mendapatkan bahan baku menyebabkan petani tidak bisa memproduksi garam secara maksimal. Kelangkaan garam menyebabkan harga garam melonjak di sejumlah wilayah di Indonesia. Kelangkaan dan naiknya harga garam disebabkan rendahnya stok. Petambang menyatakan stok garam rakyat masih sedikit memasuki musim panen, sehingga menyebabkan kelangkaan garam konsumsi di sejumlah daerah. Kelangkaan garam terjadi di sejumlah pasar tradisional Temanggung, Jawa Tengah. Harga garam krosok yang semulanya Rp2.000 menjadi Rp6.000 per kilogram. Sementara garam halus dari Rp6.500 menjadi Rp12.000 per kilogram. Pembeli yang merupakan pedagang makanan mengeluhkan kenaikan harga karena menyebabkan keuntungan mereka berkurang. Harga garam di Pasaraya Mekongga, Kolaka, Sulawesi Tenggara melonjak hingga 40%. Pedagang mengatakan harga garam kasar naik dari Rp60.000 menjadi Rp80.000 per karung. Sementara harga garam halus naik dari Rp110.000 menjadi Rp150.000 per karung. Bahkan sejumlah pedagang tidak lagi menjual garam karena kehabisan stok. Musim penghujan di wilayah Sulawesi menyebabkan tidak adanya pasokan dari daerah penghasil garam. Penjual hanya bisa menjual stok lama. Pedagang di Pasar Lampung mengaku tidak mendapatkan pasokan garam sejak 1 bulan terakhir yang mengakibatkan harga garam terus melambung tinggi di pasaran.
Harga garam di tingkat pengecer sebelumnya kisaran Rp4.000 per bungkus, kini naik menjadi Rp19.000 per bungkus. Kenaikan harga ini diperkirakan masih akan terus terjadi karena ketiadaan pasokan dari agen dan produsen garam lokal di Lampung. Kenaikan harga garam di Pasar Grobogan, Jawa Tengah menyebabkan petani garam Grobogan kewalahan karena diserbu pedagang dan tengkulak. Harga garam grosok yang biasanya Rp3.500 per kilogram kini naik menjadi Rp10.000 per kilogram. Kenaikan harga terjadi sejak Lebaran karena bahan baku bambu untuk media pengeringan habis. Petani bahkan harus keluar daerah untuk mencari bahan baku tersebut. Selain itu, anomali cuaca menyebabkan petani tidak bisa memproduksi garam secara maksimal. Meski mengalami peningkatan penghasilan, petani khawatir adanya wacana impor garam oleh pemerintah. Petugas Polres bersama Disperindak Kota Blitar menyidak distributor garam. Hasilnya petugas tidak menjumpai timbunan garam dalam jumlah besar di dalam gudang. Sidak ini dilakukan untuk memastikan tidak ada penimbunan maupun permainan harga dari distributor. Bahkan distributor mengeluhkan pasokan garam dari Pasuruan yang banyak berkurang. Bila sebelumnya setiap minggu ada 3 kali pengiriman dengan sekali pengiriman 6 ton, kini pabrik mengirim dalam jumlah yang tidak menentu. Selain pasokan berkurang, harga garam juga mengalami kenaikan. Tim Liputan MNC Media memberitakan. Ya, harga garam melambung tinggi, bahkan hingga 3 kali lipat. Hal ini tentunya dikeluhkan pedagang maupun konsumen. Dan berikut curahan hati ibu-ibu di sejumlah daerah di Indonesia. Biasanya harga 500 jadi 1000. Terus kadang-kadang stok juga di pasar kadang habis, apalagi di warung kadang-kadang juga susah nyari. Apa harapannya dengan pemerintah? Harapannya ya semoga Cepat tanggap ya gitu. Cepat tanggap ya gitu. iya cepat tanggap dengan adanya kesusahan garam yang ada di pasar-pasaran. Konsumsi garam ini buat kebutuhan apa Om? Warung makan. Gimana dengan harga garam yang naik gimana Om? Keuntungan berkurang, jadi saya belinya dari sedikit-sedikit habis beli dulu aja. Dulu kalau belinya banyak, sekarang belinya dikit-dikit. Nah, keuntungan berkurang ini. Ya mahal juga langka. Dulu berapa sekarang berapa? Dulu 1.500, sekarang ada yang 5.000, 7.000. Terus nyarinya susah juga? Ya susah. Nggak semua toko ada ya Bu? Iya. Yang paling susah garam? Di kampung-kampung juga sekarang nggak ada kok. Iya, kaget dengernya. Oh, biasanya Ibu beli berapa? Biasanya kan paling tinggi 2.000 satu. Oh, sekarang 4.000, 2 kali lipat. 2 kali lipat. Iya. Terus jatah buat beli garam dikurangin nggak Bu? Kurangin aja lah dulu. Oh, biasanya Ibu beli Jual kan 500, modal 400. Sekarang modalnya yang 400 kemarin sudah 1.250. Ya saya nggak bisa jual, mending saya nggak jual. Nggak apa-apa gitu. Mending jual yang lain. Daripada susah dijualnya, kan naiknya berapa kali lipat itu kan banyak bener naiknya. Dari 400 sampai 1.250. Iya, itu modalnya. Berapa kali lipat itu udah. Pembelinya gimana nih Bu? Pembelinya ya ngeluh pada nggak mau. Biasa 500 perak sekarang jadi 2.000. Yang beli nggak mau lah. Mending pakai Masako gitu. Harapannya Bu untuk pemerintah? Ya tolonglah di harganya stabil normal gitu. Kan air lautnya kan masih banyak. Masuk garam aja mahal kan aneh. Ya pemirsa, tingginya harga garam diikuti oleh langkanya garam di sejumlah daerah. Namun Anda tidak perlu khawatir karena ada sejumlah rempah-rempah yang bisa digunakan untuk menggantikan rasa asin garam. Berikut informasinya. Garam di atas angin, dicari dan diburu di berbagai daerah di Nusantara. Di tengah tingginya permintaan garam, garam justru sulit ditemukan. Namun, Anda tidak perlu khawatir. Ada beberapa bahan makanan yang bisa kita gunakan untuk mengganti garam. Apa saja? Daun mint. Rasanya yang segar dan manis bisa jadi alternatif rasa asin selain garam. Selain itu, Anda juga bisa menggunakan bawang merah serta bawang putih. Cita rasa dan aroma yang khas menghasilkan rasa asin yang juga gurih.
Selain itu, bagi Anda pecinta pedas, cabai juga bisa digunakan untuk menggantikan rasa asin dari garam. Kayu manis juga bisa menambah rasa asin pada makanan, sehingga sayur tidak hambar meski tanpa garam. Dengan menggunakan jahe, hidangan Anda pasti memiliki aroma yang kuat. Gunakan dengan cara ditumbuk, diparut, atau dibakar dahulu sebelum mencampurkannya pada makanan ya. Dan terakhir, Anda juga bisa menggunakan kunyit. Rasa rempah pada kunyit menghasilkan rasa yang asin dan aroma yang khas, sehingga membuat makanan makin lezat. Jadi sayur tanpa garam bukan masalah, karena Indonesia kaya akan rempah-rempah pengganti garam. Tim Liputan MNC Media memberitakan. Pemirsa, pahitnya harga garam akan menjadi tema dialog kita pada siang hari ini. Namun saya akan mengulasnya usai jeda pariwara berikut ya. Tetap bersama kami di Speak After Lunch.